contoh kedua, uji konvergensi deret sigma n-nya dari 1 sampai tak hingga I pangkat n per akar n dengan menggunakan uji rasio, maka kita dapatkan rho sama dengan limit n menuju tak hingga suku ke n plus 1 dibagi dengan suku ke n. Maka ini tinggal ditambah n-nya menjadi n plus 1. Oke? Seperti biasa ya. Kita bagi, kita balik. Kemudian ada yang bisa dicoret I pangkat n, tinggal I kan. Akar n per akar n plus 1. Untuk n menuju tak hingga, maka ini tinggal, ini bisa dicoret kan. Yang atas dengan yang bawah. Oke? Kemudian kalau misalkan kalian pengen lebih rinci juga bisa kayak gini. Sebelum ke situ ya. Limit n menuju tak hingga I akar n dibagi dengan akar n plus 1. Kemudian akar n plus 1 akar n plus 1. Oke. Ini bisa dicoret kan? Coret, 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 coret. Tinggal limit n menuju tak hingga I. Iya sama dengan I. Nah, mutlak I kan gini tadi. Akar, ya kan? I dikali dengan min I. Sama dengan 1. Nah, karena nilai rho-nya 1, maka kita tidak bisa menentukan deretnya tadi itu konvergen apa tidak. Ya kan? Kalau konvergen kan rho-nya kurang dari 1. Divergen rho-nya lebih besar dari. Kalau 1, maka kita bisa menuliskan, kita nggak bisa langsung nih, kita pakai uji, kita split dulu. Deret tadi itu kita tuliskan beberapa suku yang dia punya. Misalkan kita tuliskan beberapa suku dari deret ini. I min 1 per akar 2, min I per akar 3, dan seterusnya. Ternyata kalau kita amati, deret ini dia mengandung bagian imajiner dan bagian real. Oke? Bagian imajiner itu dia yang mengandung I, bagian yang real dia yang tidak mengandung I. Nah, kita lihat dulu yang bagian real nih. Yang bagian real kita tuliskan min setengah plus 1/4. Kemudian min 1/6 atau rumus suku ke n-nya, n-nya min 1 pangkat n per akar 2n. Atau bentuk umumnya sigma dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat n per akar 2n. Dan bagian imajinernya, karena bagian imajiner itu dia bukan imajiner. Masih ingat ya? Imajiner Z dia bukan, tidak mengandung imajiner. Kita tuliskan koefisien dari I. Jadi koefisien dari I yang pertama ini berapa? 1. Kemudian yang kedua min 1 per akar 3. Kemudian yang berikutnya min 1 per akar 5. Kita ambil bentuk umumnya. Sigma dari 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n per akar 2n plus 1. Karena dia fungsinya fungsi ganjil. Jadi 2 kali 2 plus 2 kali 0 plus 1 kan akar 1. 2 kali berapa? 2 kali 1 plus 1 akar 3. Kemudian min 1 pangkat 1. Jadinya kan ini. Gitu ya. Buktikan bahwa kedua deret ini memenuhi uji konvergensi deret bolak-balik. Dengan demikian deret asalnya adalah konvergen. Kita ingat kembali untuk uji deret bolak-balik ini, sebuah deret bolak-balik konvergen jika nilai mutlak dari suku-suku
berkurang menuju 0. Yaitu jika AN plus 1 mutlaknya ini kurang dari sama dengan AN. Limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0. Kita ambil limitnya nih. Limit N menuju tak hingga dari min 1 pangkat N per akar 2N. Min 1 dipangkatkan berapapun dia tetap berapa? Ya, kalau genap dia 1, kalau ganjil dia min 1 gitu kan. Tapi ketika bawahnya dibagi dengan tak hingga, besar banget, berapapun dibagi tak hingga dia menuju 0. Gitu kan ya. Tinggal apakah dia dari kiri atau dari sebelah kanan. Dia menuju 0 gitu kan. Kemudian yang kedua ini juga sama. Dia juga menuju 0. Maka deret asal dari bagian real dan bagian imajiner atau deret asalnya tadi itu dikatakan konvergen. Gitu ya. Nah, nanti soal latihannya dikerjakan di rumah karena kita nggak mungkin kerjakan di sini. Waktunya habis. Ini soal latihannya. Boleh dikerjakan kelompok, boleh mandiri ya. Jadi terserah kalian belajarnya. Oke? Nah, sekarang kita ke deret pangkat kompleks dan cakram konvergensi. Nah, deret pangkat kompleks dan cakram konvergensi. Deret pangkat dari Z itu dituliskan sebagai, kalau bilangan real kan biasanya sigma AN X pangkat N gitu kan. Iya enggak? Atau Y pangkat N, sigma AN Y pangkat N. Tapi dalam kasus kompleks ini sigma AN Z pangkat N di mana apa? Z-nya didefinisikan sebagai X plus Y. Sehingga sebenarnya di dalam persamaan 71 ini dia mengandung bagian real dan bagian imajiner. Nah, untuk kasus khusus di mana Y-nya sama dengan 0, maka deret 71 ini dia kembali menjadi deret bilangan real. Deret real. Nah, ini contoh, beberapa contoh deret kompleks ya. Kemudian kalian bisa buka di halaman 58 atau 1 plus IZ plus IZ kuadrat per 2 faktorial. Kemudian IZ pangkat 3 dan seterusnya ini sama dengan 1 plus IZ min Z kuadrat per kemudian min I Z3 per 3 faktorial dan seterusnya. Atau bisa dituliskan berapa? Sigma IZ pangkat N per N faktorial. Ini dari 0 sampai tak hingga. Oke, kalau diperhatikan di sini ya. IZ kuadrat, nah ketika 2 kan dibagi dengan 2 faktorial. Nah, di 7.2C itu ada deret lagi. Sigma N0 sampai tak hingga Z plus 1 min I pangkat N per 3N N kuadrat. Nah, sebagaimana biasanya kita gunakan apa? Uji rasio untuk menemukan apa? For what Z these series are absolutely convergent. Apakah apa?
Deret Z ini konvergen mutlak. Nah, kita peroleh rho-nya ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari Z dikali n, kemudian n plus 1. Diapain ini? Ini kan sebenarnya gini, limit n menuju tak hingga, ya kan? Z dikali n per n plus 1. N plus 1, n plus 1. Oke, ada yang bisa dicoretkan? Ini tadi, ini juga sebanding karena tak hingga gitu kan. Sisanya tinggal Z. Selanjutnya rho ya. Deret ini dikatakan konvergen seperti biasa karena ujinya rasio. Jika rho-nya ini kurang dari 1, yaitu Z-nya ini dia kurang dari 1. Atau akar X kuadrat plus Y kuadrat karena sama dengan Z sama dengan R ini kurang dari 1. Ya kan? Ini kalau kita bisa lihat ini adalah bagian dalam dari cakram atau lingkaran yang jari-jarinya satu. Jadi mana ya? Draw coordinate system. Yuk. Kemudian draw circle. Kurang tengah ya. Wah, kebalik. Jadi mending ini aja deh. Bikin lingkaran dulu. Kita bikin lingkaran dulu. Anggap aja udah bulat ya. Duh, ngantuk. Anggap aja udah tengah ya. Udah center. Nah, di sini ada -1 dan 1. R-nya ini adalah R. Jadi dia dalam rentang -1 sampai 1. Atau kita bisa mengatakan bagian dalam dari cakram dengan jari-jari 1 dengan cakram konvergensi dari maaf. Saya salah lihat nih. Bagian dari apa? Sebuah cakram dengan jari-jari 1 dengan titik pusat di titik asal, titik pusat di 0,0, ya kan? Dalam bidang kompleks
Ini adalah apa? Yang disebutkan dalam ini tadi. Akar X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kurang dari 1. Nah, kemudian cakram ini tadi disebut cakram konvergensi. Dari deret tak hingga dan jari apa? Jari-jari dari cakram disebut apa? Jari-jari konvergensi. Oke. Kemudian cakram dari konvergensi tadi itu menggantikan interval konvergensi dalam kasus apa yang interval konvergensi kemarin? Masih ingat? Yang dua dimensi ada interval konvergensi, ada cakram konvergensi. Nah, dalam kasus ini cakram konvergensi ini menggantikan kasusnya interval konvergensi. Untuk bilangan real, kalau interval konvergensi itu hanya min x pangkat, misalkan x pangkat n per n gitu. Jadi, misalkan intervalnya dari min 1 sampai 1. Tapi dalam kasus ini kenapa dia cakram? Karena dia berada dalam bidang kompleks dua dimensi itu tadi. X dan Y. Nah, selanjutnya pada bidang sumbu X, pada sumbu X tadi mengandung artinya interval min 1 sampai 1 sumbu X tadi itu dikandung di dalam cakram konvergensi ini tadi. Karena dia ada bagian komponen X, ya kan? Ada bagian komponen X, ada komponen Y. Jadi yang komponen X di sumbu X ini dia juga dikandung di dalam cakram konvergensi. Atau kita bisa menuliskan interval konvergensi untuk deret sigma min x pangkat n dibagi dengan n ini adalah dalam interval min 1 sampai 1, interval terbuka, di mana min 1 dia tidak masuk, 1 juga tidak masuk. Beda ya, kalau nanti kurungnya dia kurung siku. Gitu. Pada sumbu X yang dikandung di dalam apa? Cakram konvergensi dari deret sigma min z pangkat n dibagi dengan n. Karena apa tadi? Ketika z tadi kan gini, z kan sama dengan x plus iy. Ketika y-nya sama dengan 0, maka z ini sama dengan
X. Gitu kan tadi ketika kita diskusi di depan. Untuk alasan ini kita hanya meninjau eh, nilai real dari Z. Jadi kita hanya meninjau nilai bilangan real dari Z-nya itu. Oke, tinjau sebuah deret 7.2b. 7.2b tadi apa? Yaitu sigma IZ pangkat N dibagi dengan N faktorial. Gitu kan ya? Maka rho-nya ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari suku AN plus 1. Ya, AN plus 1 berarti IZ pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial. Dibagi dengan IZ pangkat N dibagi dengan N faktorial. Maka kita bisa menuliskan limit N menuju tak hingga, ya kan? IZ pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali N faktorial IZ pangkat N. Oke. Kemudian gimana yang bisa dicoret? Ditulis saja dulu ya. Limit N menuju tak hingga IZ pangkat N dikali dengan IZ gitu ya. Kemudian N plus 1 faktorial N faktorial. Kemudian ini kan gini sebenarnya. N plus 1 faktorial itu kan sama dengan N plus 1 dikali N faktorial. Sudah paham sampai sini? Paham belum? N plus 1 faktorial kan gini. N plus 1 dikali dengan N dikali dengan N min 1 kali N min 2 N min 3 dan seterusnya kan? Iya nggak? Nah, ini kan bisa kita tuliskan dalam bentuk sama dengan N plus 1 kali N faktorial. Oke? Nah, karena ini bisa diungkapkan seperti dikotakin dulu nanti. Nah, nih. Oke ya, diingat-ingat nih. Maka kita bisa menuliskan rho sama dengan limit N menuju tak hingga. Yang bisa dicoret yang mana tadi? Ini, terus N faktorial. Oke ya, sisanya I. Nah, ini udah nggak sinkron. IZ dibagi dengan N plus 1. Kemudian IZ dibagi N plus 1 untuk N menuju tak hingga. Berapapun ketika dia dibagi tak hingga, dia menuju 0. Maka karena rho sama dengan 0, dia kurang dari 1. Dikatakan deret konvergen. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ini konvergen untuk semua nilai dari Z. Untuk deret, ya contoh lagi ya. Untuk deret
72C. Kita peroleh apa deretnya 72C tadi apa? Sigma N0 sampai tak hingga Z plus 1 minus I pangkat N dibagi dengan 3N N kuadrat. Ini kan AN ya. AN sama dengan apa? Z plus 1 min I pangkat N dibagi dengan 3 pangkat N kuadrat. AN plus 1 sama dengan apa? Z tambah 1 min I pangkat N plus 1 dibagi 3 pangkat N plus 1 kuadrat. Oke ya. Dari sini kemudian kita cari rho-nya. Rho sama dengan limit N menuju tak hingga. Nah, AN plus 1 dibagi dengan AN. Gitu kan? Maka limit N menuju tak hingga AN plus 1 Z plus 1 min I pangkat N dikali Z plus 1 min I pangkat 1. Kita pecah dulu aja ya, biar nggak begitu banyak makan ruang. Kemudian gimana? 3 pangkat N dikali 3 pangkat 1 N plus 1 kuadrat. Dikali langsung aja ya. 3 pangkat N kuadrat Z plus 1 min I pangkat N. Mana yang bisa dicoret? 3 pangkat N. Mana lagi? Ini ya. Yang mana Ki? Maka rho sama dengan limit N menuju tak hingga Z plus 1 min I. Terus? Gitu doang. Per 3 ya. Dikali N kuadrat N plus 1 kuadrat. Oke. Ini kan dia mendekati ya nilainya ya. Ketika N menuju tak hingga gitu kan. Maka kita tinggal tersisa Z plus 1 min I per 3. Ambil mutlaknya gimana? Syarat konvergensi tadi itu apa? Sebentar, biar tetap kelihatan. Rho itu kurang dari 1, maka konvergen. Syaratnya gimana? Ya, Z plus 1 min I ini kurang dari 3. Kalau sama dengan 3 kan, maka 1 kan? Iya nggak? Kalau ini gini nih, Z plus 1 min I sama dengan 3, maka rho sama dengan 1. Ya kan? Atau tidak bisa ditentukan konvergen atau tidak kan? Maka syaratnya dia harus kurang dari 3. Atau kondisi yang kedua, atau apa itu? Z ini ya, ada mutlaknya ya, maaf. Z kemudian minus min 1 plus I
Min kan plus ya, sama aja kan? Ini dia kurang dari 3. Nah, dari sini kita bisa dapatkan apa itu? Eh, interior, nah, bagian dalam dari cakram pada gambar 7.2. Nah, kita coba ilustrasikan sedikit. Draw circle. Kemudian sayangnya di sini koordinatnya ini dia masih ini nih. Belum bisa 2 sumbu. Cukup nggak sih? Kurang kanan dikit kayaknya. Jadi di sini ada titik pusat. Pusatnya itu adalah -1 agak ke atas. -1 plus I. -1 itu bagian X-nya, Y-nya itu dia positif. Yang terakhir tadi, -1 plus I. Di mana jari-jari, anggap aja ini tengahnya ya. Tengah dari titik pusat dari lingkaran ini, dia jari-jarinya adalah 3. Wah, yang dihapus harusnya yang tadi, Riz ya. Ya, jadi dianggap aja ini titik ini adalah titik apa itu? Pusat lingkaran. Jadi pusatnya di titik Z sama dengan -1 plus I, kemudian jari-jarinya 3. Oke. Ketika row lebih besar dari 1, maka deretnya apa? Divergen. Oke. Kita sampai jam berapa? 11.20. Harusnya jam berapa jadwal? Tambah 30 menit ya. Oke, mau istirahat sebentar. Berdiri sebentar, berdiri. Pijit-pijitan temennya atau apa gitu. Gak enaknya gini ya, kalau mendengarkan ngantuk. Kalau kerja habis waktunya. Yang pengen ke toilet silahkan. Kita kan udah 1 SKS.
Sudah sampai di
Ada yang menjadi ada Yuk, mulai lagi ya. Cukup? Cukup belum istirahatnya? Saya udah mulai ini nih. Yuk. Siap? Oke. Mari kita kembalikan. Pengen sinkronin otak sama itu enggak? Fisik. Nah, coba sekarang tangannya yang ini jempolnya kan? Nah, di belakang. Yang kanan kayak gini ya. Di depan. Oke ya. Sekarang matanya terbuka dulu. Satuin jempolnya gini nih. 1, 2, 3. Masih enak kan ya? 4. Habis itu pejemin matanya. Dipejemin matanya sambil ini, tapi tetap cari jempolannya di mana? Nah, susah kan ya? Coba sambil terpejam dicari jempolnya. Ketemu nggak? Nggak ketemu ya? Ya. Ketemu nggak? Nah, konon katanya itu bisa ngilangin pikun. Terpejam. Lagi. Oke. Tadi berkaitan dengan cakram konvergensi. Sekarang kita di penghujung materi bilangan kompleks. Jadi fungsi elementer bagian 8 ya. Fungsi elementer bilangan kompleks. Apa saja yang termasuk ke dalam fungsi elementer bilangan kompleks? Nah, yang termasuk ke dalam fungsi elementer bilangan kompleks ini meliputi apa? Pangkat. Kemudian akar. Kemudian fungsi trigonometri. Kemudian apa? Fungsi inverse trigonometri. Apalagi? Fungsi logaritmik. Terus fungsi eksponensial. Dan kombinasi darinya. Oke. Sebenarnya itu ya di dalam penghitungan
halaman 60 kalau punya bukunya. Halaman 60 bagian 8 elementary functions of complex numbers. Seringkali di dalam penghitungan kita ini tidak mencari apa itu. Jadi yang kita cari biasanya gini. Real Z atau imaginer Z atau Z mutlak. Kemudian apa lagi? Sudut dari Z. Nah, ini secara matematis semuanya ini bilangan real. Di dalam komputasi pun gitu kan, dalam konteks misalkan penghitungan komputasi mekanika kuantum, kita juga biasanya absolute Z gitu, absolute E. Jadi yang kita cari adalah bagian realnya saja. Jadi plot imajiner sesuatu gitu. Karena kan di dalam penghitungan kadang kita menemukan imajinernya atau realnya berapa. Nah, tetapi kita kan kadang juga diminta di balik penghitungan tadi itu bagaimana? Di balik hasil yang didapat penghitungannya bagaimana? Contohnya seperti itu. Nah, artinya kita coba di sini untuk mencari fungsi-fungsi elementer atau setidaknya mempelajari fungsi-fungsi elementer dari suatu bilangan kompleks. Jika kita punya fungsi fz itu sama dengan z kuadrat plus 1 dibagi dengan z minus 3. Nah, kita temukan, coba f-nya ini kita ganti i minus 3. Maka setiap Z ini diganti dengan I minus 3. Contohnya, I minus 3 kuadrat plus 1. I minus 3. Kurangi ya? Kurangi 3. Jadinya berapa? I kuadrat minus 6I plus 9 plus 1 dibagi minus 3 ya? Minus 6. Nah, dari sini dapat berapa? I kuadrat minus 6I plus bagi dengan I min 6. Ini kurangi 3, kurangi 3. Gimana sih? Iya kan? Nah, nanti bisa disederhanakan sendiri. Kemudian kalau misalkan contoh di situ ya, I minus 2, maka I min 2 kuadrat plus 1 I min 2 min 3. I kuadrat minus 4I plus 4 plus 1. I minus 5. I kuadrat minus 4I plus 5. Ini tadi biar bisa difaktorkan berapa ya? I min 6 I berapa ya? 6 plus 1 berapa? 6 I min 6 kali I, ya udahlah. Kalau ini kan maksudnya bisa difaktorkan nih. Berapa? Dikali dengan I plus 5 I plus 5 gitu ya. Maka gimana? I kuadrat berapa?
I kuadrat dikali dengan I min 4I kuadrat plus 5I. Oke? Plus 5I kuadrat. Kok nggak cukup? Taruh depannya aja ya. Minus 20I. Kemudian plus 25. Dibagi dengan I. Oh, nggak gini. Ini harusnya kalian diem aja ya. 5 minus I. min 5 min I gitu kan. Min 5 min I. Diulang dari awal dong. Kalian juga. Ayo Is, berapa? Min 5I kuadrat. Terus 20I min 25. Terus min I 3. 4I kuadrat. Nah, betul kan? Minus 5I. Plus 5I. Ini kali ini. Terus ini kali ini. Ini kali ini. Ini apa yang salah ya? Benar nggak sih? Coba diulang. Terus yang kelima. Ini berapa? Terus seriusan? Tapi kok beda ya? Tidak nggak sih? Apa yang salah? Ini kenapa ada plus 5 ya? Dari tambah 1. Min 4I. Oh, maaf. Jadi I kuadrat kan ini sama dengan min 1. Iya, gitu kan? Tapi ini kenapa ada... Bentarlah. Min 5 kali min 1. 20I min 25. Min I kali min I kan? I pangkat 3 berapa? Min I ya? Berarti ini plus I. Ya, min 4 min 5I.
Sama nggak? Coba nanti. Coret-coret ya. 26. Berapa jatuhnya? 10. 10 kan? So, 5. Terus kurangi tambah 20 kurangi 5. 21 kurangi 5. 21 kurangi 5. 16i minus 25 minus 4 gitu kan, per 26 berapa tuh? Hmm? 16 kok beda ya? Terus Sederhanain juga Pak. Disederhanain jadinya dapat X 12. Iya di situ. nah gini guys, 2 8 apa kata Aisyah deh? Udah siang ya. Iya Pak. Tapi kita tetap harus lanjut. Iya Pak. Kalau tidak Oke. Sekarang kita pengen menyelidiki arti yang mungkin dari fungsi dari bilangan kompleks. Tentunya kita kalau misalkan di aljabar kompleks itu kita juga mendefinisikan misalkan ungkapan seperti E pangkat Z, sin Z. Sehingga mereka itu juga misalkan ada ya, E pangkat Z, kemudian sin Z, mereka tetap mematuhi atau mematuhi hukum-hukum dasar. Yang kita ketahui misalkan sin 2x itu adalah 2 sin x cos x. Kemudian untuk eksponensial E pangkat X itu ketika kita turunkan D per DX dari E pangkat X itu tetap E pangkat X. Oke. Kemudian kita definisikan E pangkat Z ini melalui deret pangkat. Deret pangkat yaitu E pangkat Z sama dengan sigma 0 tak hingga Z pangkat N per N faktorial sama dengan 1 plus Z kuadrat per 2 faktorial Z pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Nah, deret ini konvergen untuk semua Z. Dengan demikian dia juga ada nilai E pangkat Z-nya untuk Z sembara. Nah, bila kita ambil Y sama dengan 0, maka Z itu sama dengan X. Dan deret ini, 81 ini dia menjadi E pangkat X, 1 plus X plus
X kuadrat per 2 faktorial, X pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya. Karena E pangkat Z itu tadi sama, dia juga mematuhi hukum-hukum dasar yang kita ketahui, maka kita bisa mendefinisikan hubungan eksponensial dari suatu bilangan kompleks. Misalkan E pangkat Z1 dikali dengan E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Selanjutnya kita ke formula Euler. Di formula Euler ini kita di bagian awal bab kita dapatkan suatu fungsi trigonometri itu dapat diungkapkan dalam bentuk deret. Misalkan sin theta sama dengan theta pangkat 3 per 3 faktorial plus theta pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Nah, kemudian cos theta juga sama, 1 min theta kuadrat per 2 faktorial plus theta pangkat 4, 4 faktorial, dan seterusnya. Maka berdasarkan di atas tadi, kita dapatkan E pangkat I theta ini sama dengan 1 plus I theta plus I theta kuadrat per 2 faktorial, I theta pangkat 3 per 3 faktorial. Berapa? Aduh, nge-freeze. Plus setelah I theta pangkat 3 per 3 faktorial, lanjutnya berapa? I theta pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Maka kita bisa menuliskan 1 plus I theta, I kuadrat berapa? Min theta kuadrat per 2 faktorial. I theta pangkat 3 min theta pangkat 3 per 3 faktorial. Ini min berapa? I pangkat 4 I kali I min 1 dikali I min I dikali dengan I 1. Berarti positif theta pangkat 4 per 4 faktorial. Kemudian I theta pangkat 5 per 5 faktorial. Sebenarnya ini kita bisa menuliskan menjadi 1 plus kita untuk fungsi genap dulu ya, minus theta kuadrat 2 faktorial theta 4 per 4 faktorial plus I yang mengandung I. Yang ini ada I-nya enggak? Yang ketiga ada ya? I. Maka sisanya theta kemudian minus theta pangkat 3 per 3 faktorial plus theta pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Ini juga dan seterusnya. Bisa dituliskan sama dengan cos theta plus I sin theta. Ini yang kemarin ditanyakan Kak Viva, kok bisa I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Nah, jawabannya dari sini nih. Maka kita bisa dapatkan hubungan fungsi eksponensial dengan fungsi trigonometri. Dari definisi di depan, Z sama dengan X plus IY sama dengan apa? R cos theta plus I sin theta sama dengan R E I theta. Kemudian kita agak cepat aja. Kalau kita kalikan Z1 kali Z2, maka R1 E I theta 1
R2 EI theta 2 sama dengan R1 R2 EI theta 1 plus theta 2. Oke, 1 minute again. Z1 dibagi dengan Z2 sama dengan R1 per R2 EI theta 1 min theta 2. Kemudian pangkat dan akar kompleks. Maka didapatkan Z pangkat N sama dengan R E I theta pangkat N sama dengan R pangkat N E I N theta. Maka E I theta pangkat N sama dengan cos theta plus I sin theta pangkat N sama dengan cos N theta plus I sin N theta. Kemudian Z pangkat 1 N sama dengan R E I theta pangkat 1 per N. Maka R pangkat 1 N dikali dengan E I theta per N sama dengan akar N R kemudian cos theta per N plus I sin theta per N. Kemudian yang terakhir Z sama dengan EX plus IY sama dengan EX dikali EIY. Ini eksponensial dan trigonometric function ya kaitannya. Maka kita bisa menuliskan EX dikali dengan cos Y plus I sin Y. Maka kita bisa tuliskan dengan mengganti theta-nya tadi dengan minus. Misalkan theta diganti dengan minus theta, kita dapatkan EI theta itu sama dengan cos theta plus I sin theta. Maka E min I theta sama dengan cos theta plus I sin min theta sama dengan cos theta minus I sin theta. Dengan demikian diperoleh hubungan sin theta sama dengan E I theta kemudian minus E min I theta dibagi dengan 2I. Kemudian cos theta sama dengan E I theta plus E min I theta per 2. Kalau kita cari bentuk umumnya, sin Z sama dengan EIZ minus E min IZ per 2I. Cos Z sama dengan iya apa? IZ plus E min IZ per 2. Nanti tolong dibuktikan yang ini, tanda tanya. Di rumah ya. Apakah benar sin theta itu sama dengan EI theta min E min I theta per 2I? Dari sini ya, dari atasnya ini nih. EI theta dikurangi dengan E min I theta per 2I apakah sama dengan sin theta? Kemudian yang bawah EI theta ditambah dengan E min I theta per 2 apakah sama dengan cos theta? Nah, dikerjakan di rumah. Oke, sisanya kita lanjut minggu depan. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama.